Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saat saya live tadi malam saya ada berkata setelah berbagi kasih saya ketemu dengan seorang sahabat saya yang adalah seorang ustadz. Cukup lama kita tidak pernah bertemu sahabat. Cuman tadi malam dia tiba-tiba WA saya pun kaget, dia ngajak ngopi-ngopi. Setelah saya temui tadi malam sekitar jam-jam 9 malam, hampir jam 10 malam lah sahabat, ternyata beliau bercerita tentang politik, tentang pemilihan anggota dewan. Dia mencalonkan ada sahabatnya seorang anggota dewan agar kita mendukung gitu ya, termasuk orang-orang Kristen karena orangnya sangat toleransi kata beliau. Di sela-sela pembicaraan kita, beliau berkata bahwa dia sangat begitu bangga menjadi seorang muslim akhir-akhir ini, bagaimana banyaknya petinggi-petinggi Kristen Katolik yang menjadi mualaf. Kata dia Romo Stephen, Irene Handono, dan banyak lagi yang dia lihat katanya video-video bagaimana mereka adalah seorang Romo petinggi Katolik yang mualaf. Saya sebenarnya sedih ya, dan cukup miris sekali hati saya. Begitu mudahnya saudara saya Ustadz ini yang seorang ahli filsafat. Dia seorang sarjana ahli filsafat loh sahabat. Dan pergaulannya cukup luas, tetapi begitu mudah sekali dibohongi, dihibur-hibur telinganya dengan kesaksian-kesaksian kebohongan seperti Romo Stephen. Dia yang mengaku petinggi Katolik, mamanya adalah seorang pendiri Tiberias dan bapaknya adalah pastor. Dari hal seperti itu kita sudah tahu bahwa Stephen pembohong besar. Dia berkata bahwa bapaknya pastor, ibunya pendiri gereja Tiberias. Tidak pernah ada sejarahnya pastor menikah sahabat. Dan bahkan Irene Handono yang dia sanjung-sanjung juga, dan dia katakan juga seorang petinggi suster di Katolik, yang bagaimana dia selalu memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat muslim. Sepertinya Bapak Ustadz ini ingin membuat saya masuk Islam. Dia juga bercerita tentang Bernard Nababan. Bernard Nababan ini sahabat, saya ragukan bahwa dia adalah seorang Kristen dari lahir dan seorang pemimpin HKBP. Kenapa sahabat? Dia pernah menghapus video bagaimana dia menunjukkan bahwa dia adalah orang Batak. Lalu dia berbahasa Batak ketika ketemu dengan ibunya. Dia berkata, "Danga dong dibereko, najeges bujing-bujingi Bernard," kata mamanya kepada Bernard Nababan. Dari bahasanya itu saya tahu sahabat, kalau seorang HKBP pasti lebih identik dengan bahasa Toba ya, bahasa utara. Yang dia sebut tadi itu adalah bahasa selatan. Lalu banyak komen sahabat pada waktu itu di komen, itu kan bukan bahasa Toba, bukan bahasa utara, tapi itu bahasa selatan katanya. Akhirnya dihapus videonya. Ada lagi video yang dia edit ketika dia memualafkan ibunya. Ketemu di rumah sakit, ibunya lagi sakit, akhirnya bersahadat. Dan dia bercerita bagaimana dia berbicara dengan ibunya dalam bahasa Batak. Namun bahasa Bataknya itu bahasa Tapsel sahabat. Kita tahu saudara kita orang Tapsel adalah mayoritas muslim. Jadi cukup bertolak belakang dengan apa yang dia saksikan. Dia berkata bahwa bapaknya adalah petinggi HKBP di Tarutung. Tetapi bahasa yang dia sampaikan bahasa Bataknya bahasa Tapsel. Cukup sedih dan cukup kasihan kita kepada saudara-saudara kita umat muslim. Ternyata begitu banyak mereka yang dihibur-hibur telinganya, yang begitu percaya dan kagum dengan para mukallaf yang lucu-lucu dan menggemaskan. Salah satu seperti mukallaf ini, dia mengaku mantan pendeta sahabat. Kita lihat bagaimana buahnya. Nah, ini judulnya luar biasa. Dia adalah bajingan, dia adalah lonte dan bangsat rohani. Nah, itu saya ya. Artinya terserah orang mau berpendapat apa, tapi itulah saya ya. Dan prinsip-prinsip apa yang diagungkan oleh iman Islam tetap saya pegang. Orang maling tetap akan disebut maling, orang perampok akan disebut perampok, orang pemerkosa akan disebut orang pemerkosa. Tidak ada orang-orang yang saya sebutkan tadi, disebut dia orang baik kok. Jadi seperti itu ya. Apalagi pemerkosa, dia orang baik ya. Saya kira tidak seperti itu ya. Dan kita mengucapkan apa adanya
Ya, tidak menambahi dan tidak mengurangi itu. Ini bahasa saya ya, yang saya ambil dari. Oke, baik saudaraku. Melihat apa yang saya sampaikan, saya kira cukup jelas ya, cukup jelas. Kenapa saya membuat judul ini? Ya, ternyata seperti yang saya katakan, saya tidak peduli apakah perkataan saya ini akan membawa kepada malapetaka dan lain sebagainya. Saya nggak peduli ya. Cuma saya ingin katakan kepada kita semua, walan tarto angkal Yahudu wala nasaro hatta tatabi amilatahum. Mereka tidak akan ridho sebelum kita mengikuti milah mereka dengan cara apapun. Oleh karena itu saya mau katakan, Andri Tunggal itu kurang lembutnya bagaimana bahasanya, kurang baiknya bagaimana. Saya mau tunjukkan hari ini, malam ini, bahwa dia nggak lebih dari gigolo-gigolo rohani ya. Dan dia terlahir dari lonte-lonte rohani, bangsat-bangsat dan babi-babi haram. Sejak saya menjadi pendeta, apalagi Islam, saya akan berusaha menjadi orang benar, orang baik. Dan itu harus belajar, saudara. Dan kamu harganya tidak lebih dari seekor anjing pincang dan babi-babi haram. Ya. Catat itu, Ndri. Ya, saya harap malam hari ini kamu menonton ini. Ya. Kalau orang-orang seperti ini, kalau saya ketemu kamu, saya tebas leher kamu. Betul. Kalau orang-orang seperti ini, kalau saya ketemu kamu, saya tebas leher kamu. Betul. Saya tebas leher kamu. Wawai demi langit dan bumi. Ya. Kalau saya tahu, saya tebas leher kamu. Kami dengan jujur, kami dengan apa adanya, kami mempermuliakan Tuhan kami, Nabi kami. Kalau ada yang melecehkan, kami nggak terima. Ya. Itu prinsip. Seperti itu. Nah, kalau kamu kan tampar pipi kanan, pipi kiri, tapi banyak juga yang nggak terima. Diolok dan diejek. Artinya apa? Ajaran ini adalah ajaran bangsat. Catat ya, ajaran bangsat. Ya. Ajaran bangsat. Tapi sekali lagi, walantarto angkal Yahudu wala nasaro hatta tatabi. Mereka ini kaum bajingan-bajingan, kaum bangsat-bangsat yang tidak bisa dipercaya mulutnya, apalagi hatinya, apalagi kelakuannya. Nggak bisa, saudara. Jangan pernah percaya. Kalau saudara tidak mempercaya ini, berarti saudara tidak percaya dengan Al-Quran. Ketika saudara tidak percaya dengan firman Allah, berarti saudara sudah murtad. Loh, ini perintah loh ya, ini perintah, bukan karena Agustan. Tetapi sekali lagi, prinsip daripada hitam putihnya, hidup dan perkataan saya bisa bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya saya berani, saya lebih baik minta laknat ya. Minta laknat. Gitu loh ya. Dan ini baru saya puji, ini benar-benar menyinggung saya secara pribadi dan apa yang saya imani, walaupun secara eksplisit tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Ini akan saya tunjukkan ya. Si bangsat satu ini, anak lonte ini, mudah-mudahan nonton ini ya, bajingan ini ya. Tadi saya udah mau tidur, saudara ya. Saya lihat iseng-iseng, saya buka ini ya. Menurut saya sih papa yang baik ya tidak akan menjadikan anak-anaknya komoditi agama. Ya, ini kalimat-kalimat bajingan ini, bangsat ini ya. Ya, anjing gereja ini seperti ini, saudara. Anjing gereja seperti ini. Catat, ini anjing gereja ini ya. Ya. Jadi sebaik-baik seorang seperti Andri, saya puji, ternyata dia bajingan. Dan kamu adalah anak-anaknya lonte rohani. Ya. Orang-orang kafir itu seperti ini, saudara. Jelas, walantardo angkal Yahudu wala nasaro hatta tatabi. Tidak akan ridho sebelum mereka kita mengikuti milah mereka. Dengan cara apapun, sehalus apapun. Tetap apa? Babi-babi haram dan anjing-anjing pincang. Hei bajingan, bangsat. Ya. Yang bangsat itu kalian, itu bajingan, Dre. Agama kamu, catat ya, agama bangsat, agama bajingan ya. Dan yang bikin onar dunia ini adalah kekristenan. Ya. Kenapa? Kau hancurkan negara-negara Islam dengan politik segala caramu itu. Si ular beludak itu ya. Kamu harusnya malu, bangsat, Andre. Bajingan tengik kamu. Mama kamu tuh lonte. Papa kamu tuh germo. Menelurkan anak seperti ini. Nggak mungkin kalau mami kamu kalau nggak lonte dan papa kamu nggak germo. Tidak akan mungkin. Menelurkan anak seperti kamu. Ya. Dan kamu katakan cuan. Ini cuan endasmu peyang ya.
Ya sahabat yang terkasih, firman Tuhan sebenarnya begitu banyak mengingatkan kita tentang buah. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Salah satu di firman Tuhan Matius 7 berkata begini sahabat. Di sini dikatakan mengenai hal pengajaran sesat. Nah, judulnya saja sudah dikatakan tentang pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Firman Tuhan sangat banyak mengingatkan kita sahabat. Kita bisa melihat mereka dari buahnya. Salah satu ustadz ini yang kita tonton video tadi, dia mengaku adalah mantan pendeta. Saya yakin ketika dia pendeta tidak pernah ngomong sejorok itu, sekasar itu, dan tidak pernah ngomong-ngomong kasar seperti itu. Namun setelah dia mualaf, terjadilah firman Tuhan seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan begini. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi cukup luar biasa firman Tuhan ini sahabat, mengingatkan kita bahwa ketika ada orang tinggalkan Yesus, atau sebutlah mukalaf ya, atau mukallaf, dia mengikuti ajaran roh-roh jahat dan ajaran setan-setan. Itu bukan kata saya, tetapi kata Alkitab sahabat, kata firman Tuhan dengan tegas. Memang firman ini cukup luar biasa. Kita bisa melihat mereka dari buahnya, dari kelakuannya. Dan itulah sebabnya selalu saya katakan sahabat, kebenaran itu tidak tertutup. Kita bisa melihat, kita bisa mencelikkan mata kita, kita melihat di sekeliling kita bisa melihat buah-buah mereka. Kenapa mereka begitu bangga memanjakan orang, begitu bangga kalau ada orang dianiaya karena membela agamanya. Dari situ kan kita tahu sahabat buah-buah mereka. Seharusnya buah-buah kepercayaan ketika mereka menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, pasti buah-buah kasih, buah-buah kesabaran, dan buah-buah kebaikan sahabat. Pasti tidak akan ada kebencian terhadap orang lain ketika kita menyembah Tuhan yang benar. Itu sudah pasti sahabat. Namun apa yang ditunjukkan oleh ustadz ini yang mengaku mantan pendeta ini, kita melihat videonya tadi sahabat, bagaimana kata-kata caci maki, kata-kata kotor, dan sebenarnya ada banyak video dia yang setelah dia menjadi mukalaf, dia sering berkata-kata kotor sahabat. Ada banyak videonya. Salah satu video yang viral baru-baru ini, video yang kita tonton tadi. Nah sahabat yang terkasih, kita bisa melihat kebenaran itu dari buah-buah mereka. Makanya waspada selalu dan jaga hati kita dan tetap miliki buah-buah roh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.